العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النار والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi, seluruhnya dilihat oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang maha mendengarkan. Tidak ada satupun ucapan kecuali pasti Allah mendengarkannya. Dan Allah tahu segala niat di balik ucapan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala-galanya. Termasuk pertemuan ini pun pasti Allah yang mengatur. Semoga Allah ridho sehingga yang terjadi ini membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat kita.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan hadirin. Sesudah kajian kemarin nomor 6, sekarang kitab Al-Hikam nomor 7. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak sampainya, tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tertentu masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Jadi begini hadirin, janji Allah itu pasti tidak akan pernah teringkari setitik pun. Innallaha la yukhliful mi'ad. Apapun yang Allah janjikan pasti akan terjadi. Misal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Thalaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Jadi kalau ingin hidup kita menjadi orang yang cukup, maka sempurnakan ketawakalan kita. Andai kata in kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sesempurna tawakal, haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung yang pergi dengan perut kosong dan pulang dengan perut yang penuh, kenyang. Jadi kalau kita yakin ke Allah, yakin kita akan dicukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Persoalan apa saja. Jadi jalan keluar dari persoalan itu milik Allah. Dan kalau Allah membuka jalan, tidak ada yang rumit. Allah bukakan jalan keluar, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi mungkin kita akan masuk dalam situasi yang ini tidak ada jalan keluarnya, ini sulit sekali, ini hutang tidak akan terbayar, wah umur saya sudah segini, tidak mungkin ada yang mau kepada saya. Apa yang tidak mungkin bagi kita itu sangat mudah bagi Allah. Makanya kejarnya itu adalah sungguh-sungguh kita menjadi ahli takwa. Siapa ahli takwa itu? Orang yang paling takwa itu adalah yang paling yakin kepada Allah, yang buah dari keyakinannya itu sangat patuh kepada perintah Allah dan juga pasrah, menyerahkan dirinya total kepada Allah. Patuh dalam mematuhi yang disukai, patuh dalam menjauhi larangannya. Jadi sebetulnya masalah kita yang paling besar bukan persoalan yang kita hadapi. Jadi masalah kita tuh bukan persoalan rumah tangga, bukan persoalan keuangan, bukan persoalan kesehatan, bukan persoalan pekerjaan. Persoalan terbesar kita tuh kedekatan kita dengan Allah. Karena Allah sudah janji makin takwa makin dibereskan oleh Allah. Nah, kita lebih sibuk memikirkan masalahnya, bukan masalah hubungan kita dengan Allahnya, keyakinan ke Allahnya bagaimana.
Janji Allah itu pasti, hanya bentuk dan waktunya itu sesuka Allah, bukan sesuka kita. Ya Allah, saya harus lunas hutang minggu depan. Itu menurut kita. Allah tahu kita punya hutang, pasti tahu. Allah tahu berapa jumlahnya, Allah tahu bagaimana menderitanya kita dengan hutang ini. Tapi apa yang ditakuti di hati kita? Takut oleh yang nagih atau takut tidak ditolong Allah? Kebanyakan takutnya kepada yang nagih. Harusnya yakin bahwa Allah tuh kuasa membayar hutang kita sebanyak apapun, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, husnudzon begitu ke Allah, jatuh tempo, utang belum dibayar, padahal tahajud iya, atau 5 sudah dijalankan, tekad kuat, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat, tapi kenapa belum dibayar juga oleh Allah? Pasti ada hikmahnya. Mungkin dengan ditagih, tertekan, kita makin banyak berlindung ke Allah. Karena pernah terjadi ketika yang nagihnya kurus, zikirnya kurang. Tapi yang nagihnya galak, zikirnya kuat. Silakan saja saudara dikejar oleh anjing ompong, pincang, rabun. Pasti kurang zikirnya. Dibanding dengan Doberman, galak, bertaring, itu kita auzubikallimatilahnya lebih kuat. Iya kan? Bu, ini ada ibu tamu dari mana saja ini? Dari Nurul Hikmah, Ciomas, Bogor, ada? Mana? Boleh acungkan tangan? Masya Allah, terima kasih. Majelis Taklim An-Nasuha, Purwakarta, mana? Ibu maunya apa? Kan? Ini di sini tulisnya Purwakarta. Ibu dari mana? Apa yang salah kalau gitu? Majelis Taklim An-Nasuha. Ini harus tobat yang nulis ini, Al-Mu'awanah jadi An-Nasuha, jauh pisan. Ibu, kan tahajud ibu lebih kuat kalau banyak masalah, benar? Makanya jangan tahajud waktu ada masalah saja, nanti jadi banyak terus masalahnya. Tahajudnya karena bersyukur, tidak ada masalah, tahajud, ada masalah, tahajud, makin selalu dekat dengan Allah, maka nanti masalahnya juga oleh Allah dibuat mudah, karena Allah menciptakan masalah itu supaya kita dekat dengan Allah. Jadi semua kejadian ini ya cuma satu ujungnya, kita jadi dekat dengan Allah. Nanti Allah yang menyelesaikan urusan kita dengan berbagai caranya yang terpikirkan maupun yang tidak terpikirkan, dan itu pasti, hadirin. Jadi jangan ragu kepada Allah walaupun sudah waktunya menurut kita pertolongan. Ya Allah, saya akan minta umur 27 paling lambat nikah, ini udah 28, kenapa belum? Sedang teman saya 22 udah nikah misal. Jangan ngatur Allah, hadirin. Pasti ada rahasia Allah di balik waktu yang menurut kita belum pas. Mungkin enggak sih Allah menakdirkan sesuatu terlambat? Itu udah enggak jawab, hadirin. Berarti mungkin, saudara, mungkinkah Allah yang maha tepat salah dalam memberikan takdir? Enggak bulat ya. Kalau bulat begini, apakah ibu mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Nah, kalau bulat kayak gitu. Mungkinkah Allah salah dalam memberikan takdir?
Kepaksa itu karena takut disangka. Tidak mungkin. Adakah perbuatan Allah yang salah? Yang kurang? Adakah takdir yang tertukar? Yang meleset? Yang bisa dihalang-halangi? Yang lupa Allah membalasnya? Ada tidak? Udah, tenang saja hadirin. Kita nggak usah ragu dengan janji jaminan Allah. Fokus saja dengan apa yang disuruh Allah ke kita, udah beres. Mau diapain aja kita oleh Allah, udah baiklah. Kalau kitanya benar-benar yakin, patuh dan pasrah ke Allah. Jadi sekarang kalau ada masalah tuh bukan sibuk memikirkan masalahnya yang terpenting. Sibuk bagaimana agar ditolong Allah dalam menyelesaikan masalah. Bu, kalau ada masalah dengan anak, jangan terlalu sibuk bagaimana supaya anak jadi soleh. Itu boleh kita pikirkan, harus malah. Tapi intinya bukan itu. Bagaimana kita jadi orang tua yang layak dititipi anak soleh. Ada bedanya tidak? Tadi bagaimana caranya supaya anak saya soleh? Bagaimana caranya supaya saya layak dititipi anak yang soleh oleh Allah? Karena yang membulak-balik hati anak itu adalah Allah. Tidak bisa kita ngebulak-balik hati anak. Yang menciptakan anak siapa? Yang mendesain anak siapa? Yang memberikan rezeki setiap saat ke anak siapa? Yang mengurus lahir batin anak siapa? Allah. Kita sebagai orang tuanya ya sedikit saja ya, ngemandiin juga jebur, kadang pakai gayung begitu, portol kepalanya. Lahir batinnya Allah yang ngurus. Makanya kalau ingin anak soleh, yakinlah Allah kuasa. Tapi ini anak bandel sekali, tidak nurut. Allah mudah saja nolong. Pertanyaannya, pantas tidak kita ditolong? Jadinya sibuk. Yang tadinya fokus memikirkan kesalahan anak, jadi sibuk fokus memikirkan kesalahan diri. Yang tadinya nuntut anak berubah, jadi nuntut diri yang berubah. Nanti kalau kita semakin tobat, semakin memperbaiki diri, ya tidak sulit bagi Allah ngebulak-balik hati anak. Jelas hadirin sekalian? Saya sudah tobat, saya sudah tahajud, saya sudah saum, kok belum juga? Pertanyaannya, tahajudnya khusyuk tidak? Gitu tuh, Bu. Ingin disayang suami. Suami siapa? Ini ada yang nggak ada suaminya, yang mungkin nyebut ingin. Gimana caranya, Bu? Tekniknya itu supaya suami cinta ke ibu, gimana caranya coba? Tuh, bingung kan? Dandan, melayani dengan ikhlas. So, ini aja pada bingung, dandan nggak ngepek, pakai bulu mata palsu juga malah ketakutan suami, ya. Gimana caranya? Mau tahu, Bu, caranya? Jangan berharap dari suami, berharapnya dari Allah. Yang bikin ibu nggak enak ke suami itu banyak berharap dari suami. Jadi yang kepikiran tuh suami. Bagaimana supaya suami tidak berpaling ke lain hati? Bagaimana supaya suami terpikat? Suami. Allahnya nggak ada di hatinya. Padahal yang menciptakan ibu siapa? Yakin?
Yang memberi rezeki kepada ibu sepanjang hidup ibu siapa? Allah. Yang mengurus semua ini siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang nutupin dosa dan aib ibu siapa? Yang bisa menghapuskan dosa dan aib ibu siapa? Yang bisa ngasih pahala? Yang bisa mewafatkan husnul khotimah? Yang punya sorga siapa? Terus suami ibu apa dong? Oh, ayo sebut suami ibu apa? Hah? Lelaki ya. Jadi suami itu sebagai apa? Coba jelaskan Bu. Kelihatannya ini rajin pengajian. Hah? Teman? Paman? Apa? Imam? Ya bolehlah. Imam benar. Sebagai apa lagi suami ibu? Kepala keluarga. Keneh-keneh ya. Mau tahu suami ibu sebagai apa? Ladang amal. Apa? Punten ya, kita bisa buktikan lelaki mah diem terus ya. Itu ditanya nggak ditanya ngomong weh. Benar hasil penelitian ya, katanya wanita mah 20.000 kalimat per hari, kalau lelaki 7.000 8.000. Hemat, apalagi yang guru mah udah selesai ngajar habis, sekarang tinggal diemnya ya. Bu, suami itu bukan Tuhan ibu, ladang amal supaya ibu dekat dengan Allah itu, supaya ibu bisa ke sorga. Kelebihan suami, ibu bersyukur kepada Allah, ibu dapat pahala, fakana khairullah. Kekurangan, kesalahan suami, ibu bersabar dan berusaha memperbaikinya, ibu dapat pahala. Terserah Allah seperti apa dibulak-balik hati suami. Enggak bisa dibulak-balik hati. Dulu mah enggak gini suami saya ya ada ibu juga enggak gitu. Dulu mah kita suka sibuk. Mungkin ada yang nanya, kenapa kok sulit sekali tobat? Karena terlalu sibuk memikirkan dosa orang lain. Kalau kita terlalu sibuk memikirkan dosa yang lain, tidak bisa. Terus saja jalanin, nanti ada garisnya masing-masing ya. Sing sabar, syukuri, sabar, apalagi sebagai lelaki, didik. Nanti Allah yang akan mengatur semuanya. Tidak ada kok yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan urusan keadaan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, baik baginya. Diberi cobaan dia bersabar, fakana khairullah. Pokoknya mah udah pola, yakin Allah ngatur segala-galanya. Fokus saja, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini tugas kita, bersungguh-sungguh dengan apa-apa yang manfaat, baik niat maupun ikhtiar. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah setiap waktu, dan janganlah kamu lemah. Kalau sudah terjadi sesuatu, wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Tidak boleh mengatakan, duh coba kalau enggak begini-begini nih. Tidak boleh. Kalau sudah terjadi, qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah. Kayak sekarang hujan, ini udah qadarullah. Kita ngumpul di sini
Ini qadarullah. Gimana kalau ternyata yang terjadi berbuat maksiat itu pun terjadi dengan izin Allah, tapi kita akan memikul dosanya. Bagaimana kalau saya kecopetan, apakah itu qadarullah? Ya, takdir Allah ini pasti. Kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi. Itu tapi copet itu kurang ajar, copet itu dosa. Itu benar. Ya. Itu ada urusannya copet dengan dia ditakdirkan jadi pencopet karena dia niat nyopet, dia berusaha nyopet sehingga Allah izinkan dia jadi pencopet, jadi ujian bagi kita. Dia akan dapat balasannya dan itu coupling dia dengan Allah. Urusan kita adalah ketika menimpa ini qadarullah, itu sudah takdir Allah. Ingat, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa kepadamu kecuali diundang oleh tanganmu sendiri. Oh, dosa apa yang terjadi, yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan episode takdir ini. Jadi bukan mikirin dosa copet, itu bisa diurus, dilaporkan bisa. Tapi yang termahal adalah kepahitan ini diundang oleh dosa. Itu yang harus kita tobatin. Bukan nobatin dosa copet. Jelas tidak nih hadirin? Kenapa kita nggak bisa tobat? Karena kita lebih sibuk mikirin copet. Itu uang saya, dia maling aja, copet itu kurang ajar. Itu nggak menyelesaikan apa-apa. Karena yang berbahaya bagi kita itu bukan copet. Yang berbahaya bagi kita siapa? Apa? Siapa yang berbahaya bagi kita? Tuh udah nggak tahu, ya kan? Bu, siapa yang membuat ibu sengsara? Kelakuan dosa suami atau dosa diri sendiri? Siapa yang nyebut suami sendirian? Dosa diri sendiri, ya kan? Mana yang membahayakan ibu kalau dompet hilang? Dosa copet atau dosa diri sendiri? Udah, tentang copet ya ini qadarullah, lapor boleh. Tapi yang terpenting kenapa kena takdir dicopet, itu yang termahalnya. Dosa apa? Oh ya, saya tidak bayar zakat. Oh ya, saya jarang sedekah. Oh ya, ada gaji yang saya tahan. Oh ya, ke tukang dagang saya ngutang tapi nggak pernah saya cicil padahal saya mampu. Periksa, itu sebetulnya yang terpenting dari kecopetan tuh. Bukan sibuk, kenapa copet itu begitu? Dia sekolah di mana copet itu? Anak siapa sih copet itu? Bagaimana waktu dia kecil? Temannya siapa aja? Dia sekolahnya di mana? Siapa guru copet itu? Itu bukan coupling kita. Coupling kita ini nimpa ini apa dosa yang mengundang? Halo, jelas keadaan? Dan tidak ada yang bahaya bagi kita selain zolamtun nafsi, dosa yang tidak kita taubatin. Nah, kita sulit untuk tobat kecuali kita sibuk melihat. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. An-Nisa 79 dan surat Asy-Syura ayat 30 ya. Bisa dibacakan Ustaz Asy-Syura ayat 30. Ini penting sekali hadirin ya. Begini, saudara diajarin ilmu wudhu, sahih dalilnya, wudhu yang dilakukan Rasulullah. Belajari sekarang, dilatih, insya Allah sholat maghrib wudhunya sudah bagus, betul? Tapi diajarkan sholat khusyuk, nanti langsung khusyuk tidak? Tidak. Ini ilmu hati yang mahal itu. Ada yang 10 tahun, 20 tahun baru bisa merasakan khusyuknya sholat.
Jadi tidak usah heran kita belajar ilmu agama dan banyak ilmu agama, tapi ilmu hati, amalan hati itu beda urusannya, tidak semudah belajar ilmu agama pada umumnya. Jadi jangan heran ya, walaupun ilmu makhraj tajwidnya bagus, ilmu hafalannya bagus, ilmu fikihnya bagus, ilmu sejarahnya bagus, tetapi hati ini riadohnya beda dengan ilmu pengetahuan tadi. Ya analoginya begitu. Belajar ilmu sholat, bacaan sholat bisa hafal, tapi belajar khusyuk tidak semudah. Makanya maaf ibu-ibu, sabar dong, sabar itu mudah. Innallaha ma'as sabirin wasta'inu bisabri wassalah, itu mudah sekali menghafalkan. Tapi untuk menjadi orang yang ahli sabar, itu harus ada riadoh yang luar biasa. Contohnya tadi ketika dicopet, hukum pencopetan bagaimana? Nggak ada yang tahu itu. Haram nyopet tuh ya, haram lah. Ini saking dalamnya ya, jadi yang kulit juga rada nggak apa. Hukum copet dalam. Benar, ini pencopetan, dia salah, dia sudah mencuri, itu benar. Dia harus dihukum, dia harus diproses, boleh dilaporkan. Tapi intinya bukan itu. Intinya dosa apa sehingga Allah menakdirkan saya dicopet. Nah, yang bisa ngebersihin diri itu adalah, yang ngerubah diri itu hatinya. Jadi walaupun kita banyak ilmu, ibadah dan sebagainya, tapi kalau riadoh membersihkan hatinya lambat, beda hadirin. Kan dicopet tuh ada yang bersyukur, Bu. Untung nyopetnya ke saya, jadi yang lain tidak terugikan. Ya Allah, saya ridho, takdirkan ini merupakan pencopetan yang terakhir kalinya bagi dia. Ya, mungkin dia dalam kesulitan. Saya ridho ya Allah dengan barang saya dicopet, dengan harapan ini menjadi jalan dia tobat. Allah dengar doa kita, dan mungkin keridoan kita itu pling, copet itu jadi tobat. Berapa banyak coba copet yang tobat, ya kan? Kok ngangguk sih? Maaf hadirin, saya yang dosa. Jebakan Batman. Kata Batman apa? Nyebut-nyebut nama saya. Nah begitulah. Jadi jangan ragu terhadap janji Allah, jangan nunggu kapan waktunya. Silakan bacakan Ustaz. Kan ada Quran surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang musibah yang menimpa pada dirimu, maka adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Nah, jadi inilah intinya kepahitan yang bisa mengubah diri kita. Banyaknya orang kalau ditimpa kepahitan menangisi kepahitannya, atau menyalahkan orang yang jadi jalan dirinya pahit ya. Padahal yang terpenting dari kepahitan ini adalah kita tahu apa yang salah pada diri kita, kita tobat, kita berubah jadi lebih baik. Inilah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau kita dihina oleh tetangga, udah itu mah kapling tetangga ya.
si ibu itu centil banget, baru juga belajar ngaji, sok keren, sok soleh, amit-amit jebang bayi. Udah nggak apa-apa dah, kita juga nggak jadi bayi, nggak jadi keren juga ya nggak. Udah biarin aja. Pertanyaannya, kenapa saya dapat takdir dihina? Apakah mungkin saya suka menghina orang? Enggak, saya nggak menghina siapa-siapa selain menghina ini, itu ngaku ya kan. Mungkin kita nyakitin pembantu, mungkin nyakitin tukang sayur, mungkin nyakitin yang jaga di toko, di warung. Berapa banyak orang yang kita sakiti dan kita tidak merasa menyakiti orang lain, padahal orang lain sakit hati, dan Allah tahu setiap hati yang terluka. Tidak ada yang berani ngebalas, nanti Allah datangkan tegurannya. Makanya kalau kita dihina orang lain, daripada sibuk sakit hati ngomongin orang yang menghina, itu udah ada hitungannya sendiri dengan Allah. Dosa apa yang saya lakukan? Kalau kita terasa pedih dengan kepahitan itu ya, misalkan perilaku dan luka sekali hati kita, udah mesti itu ada dosa. Ada dosa, karena ada dosa yang memang dirontokkannya itu dengan sakit ya, disakiti, tersakiti. Tapi ada juga yang dihina nggak sakit hati. Itu biasanya orang yang akan dinaikkan derajatnya. Kan ada dihina untuk menggugurkan dosa, ada dihina untuk menaikkan derajatnya. Nah, pembedanya diantaranya adalah kepedihan hatinya. Obatnya adalah air mata taubat. Adalah jangan terlalu banyak berharap dari orang. Nggak usah ngarap-ngarap orang suka ke kita. Mau apa? Mau digimanain? Kita kasih bolu A, nanti pasti kirim bolu. Bolunya kecil, sakit hati kita ya nggak? Udah nggak usah centil bu, capek centil tuh ya nggak? Udah beli tas ori disangka KW, kan sakit hati. Ya ori loh bu. Iya terserah ibu, ori deh, ori. Makin sakit hati karena beli tasnya demi dipuji orang. Punya tas beli sebagai investasi, ya enak. Mau bahagia hadirin, jangan berharap dari makhluk, berharapnya hanya dari Allah. Dengar mah gampang hadirin. Nanti diantaranya WA ya, kalau udah contreng biru 2 di atas online, berarti lagi manteng dan belum dibales aja. Kalau jengkel, nah itu ngarep-ngarep. Jadi gimana dong Ya udah, berbaik sangka aja. Mungkin sedang fokus menyelesaikan masalah genting. Ya dia mah gak ada kerjaan, genting-genting apa. Ya mungkin ada hal yang darurat yang membuat harus diutamakan. Cari alasan. Boleh jadi kuotanya habis, mungkin sudah nulis tapi lupa send, ya enggak? Atau mungkin hang HP-nya, HP jadul, baru juga beli, ya mungkin dia bingung mijit sendnya. Cari aja 1001 alasan menghibur diri ya, daripada jengkel dan tidak menyelesaikan masalah. Ya begitulah hadirin. Surat Al-Baqarah ayat 214 coba ya dibaca. Ini juga bagian yang tadi surat Asy-Syura ayat 30, catat ya. Surat An-Nisa 79. Jadi kalau ada kepahitan bentuk apapun, jangan mencari kambing hitam, karena kambing paling hitam kita. Jangan suka nyalahin mertua, istri, suami, tetangga. Benar ada yang salah yang harus kita bantu perbaiki, tapi kalau udah terjadi itu udah qadarullah ya. Silakan. Surat Al-Baqarah 214. Ada?
Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'su'u wad-dharra'u wa zulzilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, ini yang dulu ya, kapan pertolongan Allah tiba? Ingatlah, inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Jadi ketika kita menghadapi ujian berbagai kesehatan, uang, keluarga dan sebagainya dari lingkungan, itu Allah tuh memperhatikan kita, tidak jauh. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Khabirum bima ta'malun, maha mengetahui dengan teliti apapun yang kita lakukan. Jadi kita sedang sedih, sedang pedih, semua ada ancaman ini itu macam-macam, Allah tahu semuanya. Allah memperhatikan kita, dan Allah tidak pernah lepas dalam mengawasi kita. Tahu semua kesulitan, kepahitan, kegetiran, kenyerian, semuanya Allah tahu, karena semua terjadi dengan izin Allah. Maka tetaplah berbaik sangka, sepahit apapun, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagiku, bagi kami, dialah sebaik-baik penolong dan pelindung. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, hasbi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, kepadanya lah saya bertawakal, dialah Rabb arsy yang agung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Setiap ucapan ini didengar oleh Allah. Allah tahu semua yang mengancam kita, yang mau mencelakakan. Cukuplah Allah, Allah yang menguasai segala-galanya. Kita semua la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya menolak musibah, tiada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Tiada daya kita bisa taat, tiada kemampuan, tiada kekuatan kita menjauhi maksiat kecuali dengan izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Begitu saja. Nanti ada waktunya kok. Allah udah tahu waktu yang paling pas. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Semua ujian kita sudah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Begitu. Kenapa semuanya mikirin persoalan masing-masing ya? Ibu-ibu punya persoalan tidak? Ini ada 179 ibu-ibu, berarti kurang lebih 179 masalah. Tapi ada yang kompleks ya, ada yang 3 masalahnya ya, ada yang 10 malah ya, masalahnya bentol di sini 1 ya. Sini
macam-macam. Jadi jalanin saja ya. Kalau nanti diuji katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah. Ya Allah, saya terima takdir yang sedang saya jalanin ini. Episode hidup ini saya terima ya Allah. Pasti perbuatanmu baik. Saya ridho dengan ujian hidup ini. Saya mohon ampun ya Allah, segala dosa dan maksiat yang mengundang bala ini terjadi. Dan saya pasrahkan diri saya kepadamu. Bimbing saya, tolong saya agar bisa menghadapi semua ini dengan sebaik-baik sikap lahir batin. Ridho, minta ampun, pasrahkan. Nanti dituntun nanti. Kita aja pasrah ke Google Map dituntun ya enggak? Google, saya pasrahkan mobil ini kepadamu. Tolong saya mau ke Geger Kalong, Girang nomor 30. Nurut. 200 meter belok kiri. Mangga Google belok. 50 meter kanan. Mangga. Nyampe ke sini tuh bus 3 ya. Begitu? Cukup. Jadi kalau yang mau masuk surga ya siap-siap diuji ya. Dan terima aja. Kira-kira yang ceramah ini banyak ujiannya enggak? Tahu dari mana ya? Berarti terus-menerus memantau ya. Ini bagian yang menghina bukan yang hadir ini. Ada yang nanya, gimana nanti ibu-ibu pada ngambek? Oh, saya mau berdakwah bukan disukai, pengen disukai ibu-ibu. Saya mau berdakwah karena Allah menitipkan ilmu, ya saya sampaikan sebisanya sambil berusaha diamalkan walaupun banyak kekurangan kesalahan. Nanti gimana? Oh, itu mah Allah yang ngebulak-balik hati ya. Tidak boleh dakwah ditujukan supaya dikagumi orang. Mau ngapain dikagumi ibu-ibu ini, mau ngapain cobaan? Pertama udah pada tua ya nggak mau. Maaf Bu, tuh kan jeritan itu menunjukkan jiwa, bukan itu. Bahwa apa dikagumi manusia? Manusia punya apaan? Paling muji. Oh, alhamdulillah bagus. Ya cuma segitu-gitunya ya enggak? Pahala yang punya Allah, yang ngampunin dosa Allah, yang bisa ngasih sorga Allah. Jadi mau ngapain? Pengen dipuji orang, capek-capek. Dan yang paling capek dalam hidup ini pengen disukai banyak orang. Ini capek. Cukup satu aja, ingin disukai Allah. Selesai urusan. Orang mau suka, mau nggak suka, monggo. Itu mau urusan masing-masing. Bukan urusan saya. Urusan saya mah semoga Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha tahu, ridho. Udah selesai hidup mah. Jadi yang ribet tuh itu memang pengen disukai orang, jadinya banyak sakit hati. Begitu Om? Ya udah. Ada yang mau ditanyakan? Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih. Perlu diingatkan, episode COVID ini belum selesai ya. Ibu enak memang seger ya. Nggak pakai masker gini lebih segar. Tapi masalahnya kiri kanan kita terancam jiwanya Bu. Jadi memang enak, tapi yang aman mah ya pakai aja lah dulu ya. Sekarang kan masih ada apa, oncom itu apa, virus oncom itu ya. Ya boleh, ada yang bertanya. Kita punya 10 menit sebelum ditutup dengan doa. Adakah? Hai, begitu dong, nggak usah nanya-nanya, jangan mempersulit orang lain.
Masalah saya sudah banyak, jangan ditambah dengan masalah-masalah ibu-ibu ya. Ya sudah begitu hadir. Terima kasih ya. Isono kira terus gimana? Gini, suka kok jarang di TV gitu ya? Kan dari dulu udah sering, sekarang giliran yang lain. Enakan begini Bu. Sejujurnya saya lebih merasa nyaman, nggak banyak ke TV, udah di medsos ya. Kalau terikat TV teh, sudahlah cukuplah, saya mau bagian yang lain lah, yang lebih pinter gitu. Kalau mau lihat mas sekarang mah buka YouTube nggak modal kuota ya. Insya Allah diganti rezekinya oleh Allah. Sok atau ini perwakilan dari dua bis ini, dari ada yang mau disampaikan? Ya Bu, mangga, biasanya sudah jauh-jauh kalau nggak ada perwakilan. Maaf, silakan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mumun Mulyati dari perwakilan Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah Purwakarta. Begini Pak Kiai, ada yang saya Agim lah. Begini begini Agim, ada yang saya mau tanyakan, penting sekali. Masalahnya saya mempunyai anak angkat. Kemudian anak angkat itu diurus dari umur 40 hari sampai dinikahkan. Setelah dinikahkan, kemudian sampai sekarang dia itu tidak tahu, tidak terus terang dengan saya. Selama rumah tangganya itu yang menanggung beban keluarga adalah dia, anak saya sendiri. Tapi tidak terus terang sama saya. Pas setelah 2 tahun kemudian, saya mengikuti jejak dia. Dan akhirnya ketahuan, ternyata dia lelah dari pekerjaannya, dari mengurus suami dan dari anak. Nah kemudian saya inisiatif bagaimana kalau ini untuk mengajukan ke pengadilan, apakah dosa atau tidak? ke pengadilan untuk apa? Untuk mengajukan perceraian karena dia yang menapahkannya. Itu rumah tangga anak. Ya. Sudah selesai tugas ibu? Belum, karena saya mengikuti. Jadi ibu mau apa? Saya maunya rukun, tapi dia rumah tangganya awet rajet gitu Pak. Ya, awet rajet. Anaknya perempuan? Anak saya perempuan. Iya Bu. Nah, kemudian dia itu mengeluh ke saya karena ada corona, kejadian corona kemarin. Saya lagi enak-enak ya tidur jam 12 malam sama suaminya suruh nemanin anak saya, itu katanya teteh sakit corona, mama harus ke sana. Nah, terus saya, kenapa kamu? Saya ada di ibu saya juga sakit katanya. Ibu menit detil begini, saya jadi ngebayangin ibu lagi tidur jam 12 malam ya nggak? Ya. Pertanyaannya. Ya pertanyaannya ibu bangun nggak waktu itu? Ya ibu langsung buru-buru Pak, pergi
pas kejadian itu kan download Download. Di download, Bu. lockdown Pak. Hah? Download. Lockdown. Hah? Lockdown. Lockdown. Ih, dosa kita ngetawain, ha? Orang lagi maaf ya, Bu. Dan ibunya lucu. Apa-apa, tetapi- Pak. Ya, maaf, astagfirullahaladzim. Harusnya kita Lockdown. empati. Ya. Sudah, jangan dipermasalahkan. Ya, sekarang Jadi, diambil garis besarnya aja ya Pak ya. Iya, garis besarnya, Bu, ya. Ya. Tolong. Ya, terus saya inilah datang ke rumah dia ngurusin. Akhirnya nggak ada siapa-siapa, saya urusin semua. Pas begitu sampai udah kejadian itu nggak datang-datang Pak. Sampai sekarang udah 7 bulan. Iya. Dianya nggak mau ngurusin sama sekali. Tuh. Sudah ya, Bu. Ya, saya memang tidak boleh memotong perkataan. Bagaimana solusinya untuk kelanjutannya? Baik, Bu. Ibu maaf ya. Tapi sebetulnya kita harusnya empati, tapi karena suasananya cerita ibu jadi semuanya ikut mikir ya, Bu ya. Ibu, jadi kalau suami meninggalkan istri, melepas tanggung jawabnya sudah ada dalam psikotaklik itu, Bu ya. Ada aturannya, itu sudah jatuh talak 1. Tinggal diurus baik-baik, tidak usah bermusuhan ya, karena memang pondok jodoh panjang silaturahim. Mungkin segitu takdirnya nanti ya, tidak usah pakai marah-marah ya. Jadi harus mengajukan ke pengadilan. Yang menentukannya nanti pengadilan, Bu ya. Oh iya, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga segera tuntas ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ya, kita doakan semoga tuntas ya. Rumah tangga tuh beda-beda. Setiap rumah tangga tuh punya episode masing-masing. Kita tidak bisa membanding-banding satu keluarga dengan keluarga yang lain, dan kita tidak usah sok tahu dengan keadaan keluarga orang ya. Yang penting kita bantu doa supaya yang terbaik bagi keduanya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah ya? Puas, Bu? Puas. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu-ibu yang baik, pesan ya, jangan boros segala dipikirkan. Tidak usah urusan tetangga semua dipikirkan oleh ibu, sehingga suami ibu terlantar karena kebanyakan mikirin tetangga ya. Jangan terlalu sibuk ya. Ini serius nih hadirin, karena dengan adanya medsos sekarang ya, kadang lebih banyak dibaca, banyak dipikirkan, banyak diurus, sehingga nanti terbengkalai yang jadi wajibnya. Ini serius hadirin ya. Dengan HP di tangan ini ya, anak bisa terbengkalai, suami terbengkalai. Mana sih yang lebih wajib, yang di tangan ini atau yang ada di sebelah? Nanti yang dituntut di sisi Allah yang mana? Hati-hati dengan adanya dunia medsos. Jangan sampai anak mau bikin PR, tunggu dulu, ini ibu banyak grup yang harus ibu balas. Sampai, Pak saya tidur duluan ya Pak, pas ditutup tuh langsung bercahaya wajahnya itu ketika ditutup selimut ya. Sampai suaminya nanya, Ustadz istri saya wiridnya apa ya, kok wajahnya bercahaya? Ya sudah dibalik selimut ya WA. Hati-hati nih, disiplin lah ya. Ada medsos ini jangan sampai membuat kita menjauhkan yang dekat dan sibuk dengan dekat dengan yang jauh, mengabaikan yang lebih wajib hanya karena tertarik berita-berita yang tidak ada kewajiban bagi kita untuk memahami, menyelesaikannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap,
Ampuni segala niat, ucap, dan sikap yang salah ya Allah. Ya Rob, berkahi majlis ini. Pilihkan hanya kebenaran yang Engkau ridhoi, yang Engkau hujamkan di hati kami. Lindungi kami dari ilmu dan amal yang tiada Engkau ridhoi. Ya Allah, ampuni sebusuk dan sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Jadikan sisa umur ini bisa menjadi orang baik ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini Engkau karuniai kami hati yang yakin padamu, hati yang selalu ingat padamu, hati yang selalu berbaik sangka dengan apapun yang Engkau takdirkan, hati yang ridho dengan apapun yang Engkau tetapkan. Jadikan hati ini hati yang selalu bersyukur, hati yang sabar ketika ujian harus dijalani, hati yang ikhlas melakukan apapun hanya karena Engkau. Jangan biarkan hati ini berharap kecuali hanya padamu. Cabut rasa takut, selain takut yang Engkau berkahi, takut padamu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ibu bapak kami ya Allah, ampuni keluarga kami, ampuni sikap kami kepada anak-anak selama ini ya Rabb. Ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, khusyunya sholat, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Titipkan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah yang ikhlas wal istiqomah. Lindungi kami dari fitnah, wabah, bala, musibah. Ya Rabb, karuniakan kami istiqomah sampai akhir hayat husnul khotimah. Kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikan perjalanan para tamu ini Engkau berkahi. Lindungi perjalanannya ya Allah. Berikan hikmah, penguat iman, penambah amal. Lindungi dari bala wal musibah. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat. Harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat. Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih Dete Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Dete Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua.
Dengan hadirnya pondok pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam rahmatan lil alamin, sehingga yang datang ke sini selain belajar juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.